Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan percobaan konveksi yang beranggotakan saya Ahmad Alfian sebagai moderator dan teman saya Agnes, Widi, Salsabila, Adit, dan Dias sebagai pemateri. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Agnes. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh saudara. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk pendahuluannya, perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Konveksi merupakan salah satu cara perpindahan panas dan massa utama. Perpindahan panas dan massa terjadi melalui difusi dan adveksi. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau angin. Untuk tujuan dan disampaikan oleh Dias. Baik, tujuan yang pertama yaitu menguji bahwa suatu benda dapat mengalirkan panas. Yang kedua, menguji adanya peristiwa aliran panas pada zat cair dalam suhu tertentu. Untuk alat dan bahan akan disampaikan oleh Aditya Wahyu Firmansyah. Baik, untuk alat dan bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama panci, yang kedua air, yang ketiga kompor. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama menyiapkan alat yang sudah disebutkan, yang kedua memasukkan air ke panci, kemudian meletakkan di atas kompor, yang ketiga menyalakan kompor, yang keempat mengamati air sebelum mendidih dan setelah mendidih, dan yang terakhir mengamati hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Untuk langkah-langkah disampaikan Adit. Untuk pembahasan akan disampaikan oleh Salsabila dan Ovi dan Ovi. Badannya. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan dari uji coba konversi.
Proses konveksi terjadi pada air. Air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Ketika air pada bagian bawah ini memuai, massa jenisnya berkurang sehingga air bagian bawah tersebut akan bergerak ke atas. Ketika air tersebut bergerak ke atas, tempatnya akan segera digantikan oleh air yang suhunya lebih rendah, yang bergerak turun karena massa jenisnya lebih besar. Perbedaan suhu ini menimbulkan arus konveksi. Pada akhirnya, air yang di dalam panci akan sama-sama panas. Pergerakan air naik turun, gerakan naik turun air yang sedang mendidih saat direbus terjadi karena perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi diikuti dengan perpindahan materi, pada hal ini adalah air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ovi. Nah, dari terjadinya konveksi zat cair tersebut dapat dilihat saat memasak air. Telah kita ketahui bahwa air yang dipanaskan akan memuai. Pemuai ini dimulai dari air yang berbeda di bagian bawah yang lebih dekat dengan nyala api. Peristiwa konveksi dalam kalor yang terjadi pada air yang mendidih, peristiwa konveksi dalam kalor yang terjadi pada air yang mendidih. Nah, saat melakukan pengamatan tetap harus diawasi oleh orang tua dan berhati-hatilah dikarenakan air panas dapat melumpuhkan kulit jika terkena. Gerakan aliran air bisa dilihat di video yang ditampilkan. Baik, untuk kesimpulan akan saya baca. Berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan peristiwa konveksi yang terjadi di dalam air berlangsung seperti sebuah siklus, karena ketika partikel diberikan kalor, maka partikel tersebut akan menjadi lebih ringan dan bergerak ke arah partikel yang mempunyai massa jenis yang lebih besar. Itu pula partikel yang mempunyai massa jenis lebih besar bergerak ke arah partikel yang mempunyai massa jenis yang lebih kecil, sehingga terjadi peristiwa siklus. Sekian percobaan konveksi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.